Malam ini saya akan bagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati. Saya sedang berdoa, tadinya saya pikir Tuhan mau mengubah akan subjek yang harus saya sampaikan. Karena tadi sepanjang sore ini ada dorongan dalam hati untuk belajar soal hak kesulungan. Dan saya belum sempat selesai, waktu saya study, saya melihat akan segala sesuatunya dan waktunya harus berangkat ke gereja. Saya sambar komputer saya bawa ke gereja, tapi rupanya sampai dan saat terakhir dia berkata, tidak, aku ingin mengajari kamu sesuatu, tapi bukan dalam pengertian kau mengubah akan apa yang harus disampaikan, karena ini penting bagi banyak anak Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Jadi dengarkan baik-baik dan tangkap dengan roh dan batin saudara, dan saya percaya kita akan menikmati akan perubahan yang dari Tuhan yang luar biasa. Amen. Nah, sebelum saya mulai membacakan beberapa ayat firman Tuhan pada sore hari ini, saya mau ceritakan sebuah pengalaman yang biasa, yang natural, yang manusiawi, yang saya alami beberapa hari yang lalu. Tapi saya mau katakan kepada Anda bahwa seringkali cara Allah berbicara kepada kita itu aneh sekali. Dan kita harus mengenal dia secara pribadi, maka dengan demikian kita akan bisa memahami ketika Tuhan berbicara atau dia mengajar sesuatu kepada kita. Minggu lalu saya mengajak keluarga saya keluar untuk makan malam. Kami makan nasi ayam dan mie Jowo, saudara. Kok dua, Pak? Kebetulan yang jualan itu berdampingan. Saya makan nasi ayam, istri saya makan bakmi Jowo, anak saya makan dua-duanya. Kesia pesan nasi goreng, dapat nasi mawut, tidak kemakan juga akhirnya. Pokoknya kami menikmati akan makan malam kami. Begitu selesai makan, masuk ke mobil, saya lihat bahwa persediaan bensin di mobil itu sudah tipis sekali. Jadi saya ngomong sama istri saya, kita mesti isi bensin. Dan saya berkata, yang naikin sudah penuh tangkinya, yang dinaikin harus dipenuhin tangkinya. Jadi singkat cerita, saya berhenti di pom bensin di Jalan Pananaran. Apakah itu rohani sekali? Tidak, itu biasa-biasa. Oke? Saya berhenti di sana, saya buka tutup bensinnya, kemudian saya turun, saya berkata kepada petugasnya, saya berkata, tolong diisi penuh. Saya bilang penuh pokoknya. Dan dia kalau penuh kan enak, saya tinggal masukin gitu aja ya. Dia mulai ngisi sendiri. Dan saya tungguin di sampingnya, tentunya saya di luar, saya tungguin, saya siapkan uangnya. Lalu tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang berhenti tepat di belakang saya, karena juga punya tujuan yang sama, isi bensin. Nah, waktu dia berhenti, dia buka akan tutup tangkinya. Saya nggak terlalu perhatikan sebetulnya, karena itu kan biasa orang isi bensin pada saat di pom bensin, tentunya begitu. Lalu ketika dia buka, dan dia berkata begini, 3.500. Ketika saya dengar suaranya, saya noleh. Siapa tahu ada orang yang saya kenal. Siapa tahu itu satu di antara saudara. Tapi kalaupun iya di antara Anda, mungkin saya juga tidak kenal, saudara. Jadi maafkanlah kelemahan manusiawi saya susah menghafal nama Anda dan wajah saudara, tapi Yesus kenal betul siapa saudara. Itu penting, saudara. Amen. Penting, itu penting. Nah, akhirnya saya noleh ke dia, saya lihat seorang pemuda, sebaya dengan banyak Anda di sini, naik motor biasa, nggak ada yang istimewa, pakai helm tentunya, dengan jaket yang ada. Saya dulu pernah begitu, dan kalau Anda tiap hari naik motor, tentu Anda perlu jaket sekalipun tidak musim hujan, karena itu menghalangi debu nempel atau panas atau angin. Dan jaketnya biasa seperti jaket-jaket saya dulu. Laki-laki kalau naik motor, jaketnya kan baunya campur solar, debu, bensin, asap, keringat. 2 bulan sekali dicuci aja, untung besar. Jadi nempel sudah lama, baunya luar biasa. Sampai orang dari jarak 3 meter pun sudah langsung pusing. Tapi tadi dipakai juga, itu biasa, jaket biasa dengan helm biasa. Helmnya juga nggak istimewa, nggak ada lampunya, ketip di atas nggak ada. Biasa, helm biasa. Waktu saya noleh wajahnya, ini yang agak aneh. Wajahnya itu wajah orang memelas. Wajah orang yang sangat perlu dikasihani. Saya susah gambar itu, tekuan rautnya itu dan mulutnya itu, saya bilang, ini orang kok melas sekali. Dia berkata 3.500 gitu ya. Nah, saya bukan tipe pendeta yang suka lihat dompetnya orang, saudara. Tolong mengerti ini. Dan saya tidak punya karunia untuk itu.
Dia keluarkan dompetnya dan dia buka di depan saya. Jadi tapi di depan mata dia buka dompetnya. Saya nggak melebih-lebihkan, yang saya lihat sepersekian detik itu, saudara, beberapa lembar uang ribuan kumal yang di dalamnya. Dia keluarkan, cabut beberapa lembar, dan saya masih lihat ada 1-2 lembar sisanya uang 1000-an kumal di dalamnya. Saya nggak tahu apakah di balik bagian tersembunyi itu ada cek 30 juta, saya nggak lihat itu ya. Tapi yang saya tahu itu duitnya tinggal beberapa, mungkin 2 lembar ribuan kumal di dalam dompetnya. Dan dia bayarkan yang dia ambil, kemudian diisi bensinnya. Tidak ada yang istimewa toh. Kalau Anda mau lihat seperti itu, pemandangan seperti itu, tiap hari nongkrong di pom bensin Anda akan lihat itu, saudara. Tapi ini masalahnya. Waktu saya tanpa sengaja lihat dompet orang, lihat wajahnya, lihat apa yang terjadi, Roh Kudus berkata begini pada saya. Lihat. Nah, Anda harus ngerti gini. Kalau Tuhan bicara, Tuhan itu tidak secerewet kita. Kita kan kalau ngomong kan pokoknya maju tak gentar aja membela yang bayar. Gitu. Kalau Tuhan kalau ngomong lain, manusia kalau ngomong itu banyak sekali. Makanya di dunia ini banyak buku-buku terbit itu karena manusia itu kalau ngomong banyak. Tapi kalau Tuhan kalau ngomong begini, satu kata dia sampaikan, begitu masuk ke hidup kita, itu ngembang. Saya sering gambarkan begini. Anda ambil stoples di rumah yang bening, isi air, teteskan tinta setetes saja. Begitu masuk ke air, Anda mulai lihat itu mulai ngembang. Kalau Anda aduk, maka seluruh air itu akan terwarnai dengan setetes tinta yang Anda masukkan. Kalau Tuhan bicara kepada kita, dia biasanya berbicara dengan cara satu kata dia ucapkan atau beberapa kata dia ucapkan, begitu masuk di hati kita, ngembang jadi ribuan kata yang luar biasa. Makanya sebetulnya, kenapa perlu perjanjian lama? Sebab kalau hanya perjanjian baru, isinya berbagai aturan itu, saudara, itu nggak cukup. Dia harus bicara begitu banyak, lewat kejadian, lewat kisah nyata, lewat pengalaman orang dengan Tuhan, nanti dia bicara banyak dalam kehidupan kita. Nah, ini yang terjadi ketika dia berkata, lihat, saya langsung ngerti apa yang dia maksudkan. Dan saya jujur berkata kepada Anda, hati saya tertemplak betul ketika dia berkata, lihat. Apa yang membuat saya tertemplak? Dia seperti berkata begini, bukankah di tengah-tengahmu, di antara kamu ini ada begitu banyak orang yang masih berdiri di posisi dia berdiri? Dan bukankah kamu pernah berdiri di tempat di mana dia berdiri saat ini? Dan lihat bagaimana aku bisa mengangkat akan kehidupanmu. Dan Tuhan seperti berkata, kamu bisa tolong orang-orang seperti ini. Kamu ulurkan tanganmu dan bawa mereka seperti aku membawa akan hidupmu. Sehingga engkau akan melihat banyak orang hidup menikmati seperti yang engkau nikmati, bahkan lebih lagi. Saya masuk mobil, saya ngomong istri saya, aduh Tuhan bicara tadi waktu aku isi bensin. Dan dia berkata, lihat. Lalu saya ngomong dengan istri saya, dan saya ngomong dengan Tuhan di mobil, saya bilang, Tuhan, engkau ngerti hatiku lah. Aku ngerti, aku ini sudah nikmati banyak. Dan engkau ngerti bahwa tidak ada dalam hati itu ingin memanfaatkan siapapun hanya untuk memperbesar ministry atau pelayanan atau gereja. Saya berkata tujuan hidup saya berkata Tuhan engkau ngerti hatiku. Aku ingin apa yang engkau tugaskan itu aku kerjakan dengan tuntas dan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan berkata aku ngerti hatimu. Tapi aku hanya mau mengingatkan ada banyak hal yang engkau mesti harus lakukan. Lihat mereka yang membutuhkan. Lihat mereka yang sedang mencoba merangkak naik ke atas. Beritahu mereka bahwa Tuhan akan membawa mereka naik ke atas. Ada banyak hal yang dia sampaikan, saudara. Dan saya mau beritahu Anda demi kasih Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, saudara. Ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk hidup saudara dan saya. Amen. Jangan pernah Anda hilang pengharapanmu. Dia ngerti kok, saudara. Dia ngerti. Peristiwa seperti itu selalu membaharui hati, saudara. Untuk bisa kembali disegarkan lagi dan diingatkan Tuhan. Apa tujuan hidup saya?
Apa tujuan hidup kita? Mengapa saya di mimbar ini? Kenapa saya berdiri di sini? Dan Tuhan berkata, aku ingatkan kamu, kenapa kamu mesti berdiri di mimbar ini? Dan kamu mengajar akan firman Tuhan kepada anak-anakku yang aku kasihi. Nah, dengar baik-baik saudara, malam hari ini saya mau bagi hidup saya lagi. Dari firman Tuhan, the best yang saya bisa. Saya berdoa Anda bisa tangkap dengan rohmu. Lalu engkau akan dibawa Tuhan naik bersama dengan Dia. Amen. Nah, sekarang buka firman Tuhan dengan saya dalam Yesaya pasal yang ke-28. Lihat dulu Yesaya 28 ayat yang ke-10. Ada ayat yang aneh. Saya bacakan dulu ya. Yang sudah ketemu tolong angkat tangan kanannya, saya ingin lihat tangan saudara. Alright. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Ini buat orang yang suka ita itu, ini ayatnya bagus saudara. Nah, saya mau bacakan di Amplified Bible-nya, karena ini Pak remahnya apa, wong ita itu begini, ini untuk apa sebetulnya? Nah, dengerin baik-baik. Di Amplified Bible menerjemahkan dengan ekspresi yang sedikit lain, memberikan akan understanding yang bagus. Dikatakan begini, for it is prophets repeating over and over. Sebab demikianlah para nabi itu mengulang dan mengulang lagi. Precept upon precept, precept upon precept, rule upon rule, rule upon rule, here a little, there a little. Sebab nabi-nabinya mengulang-ulang akan pengajaran ini. Bahwa, dengan baik-baik, perintah demi perintah, aturan demi aturan, perintah demi perintah, aturan demi aturan. Artinya begini, Tuhan dalam kehidupan kita ini punya agenda, punya kurikulum, Dia punya rencana buat kita. Dan Dia punya banyak hal yang Dia mau sampaikan buat kita. Tetapi di dalam kesempurnaannya, apa yang Allah berikan buat kita itu ditata layer per layer, lapis per lapis, perintah demi perintah, aturan demi aturan. Itu sebetulnya ditata Tuhan begitu rapi, lapis per lapis dengan begitu rapi. Nah, orang Kristen yang tidak bisa ngikuti akan kurikulumnya Tuhan, dia ingin lompat-lompat semaunya sendiri. Nah, ini bagian yang berbahaya. Sebab Allah kerja dalam kerapian Tuhan yang sempurna. Dia kerja lapis demi lapis, baris demi baris. Dia tata begitu rapi. Dan kalau Anda ikuti, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Nah, semakin tinggi Anda makin menikmati apa yang terbaik yang dari Dia. Kalau saudara bisa mengikuti kurikulumnya Tuhan, maka apa yang Esra katakan itu akan terjadi. Buka dengan saya Esra pasal yang ke-7. Di bawah jauh sebelum Mazmur, Esra 7 ayat yang ke-9. Ini ada ayat yang indah, tapi saya mau rangkum jadi satu. Saya mau padatkan ayat ini. Esra 7 ayat yang ke-9. Alkitab berkata, tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi Alkitab berkata, oleh karena tangan murah Allahnya, dikatakan, tepat ia memulai dan tepat ia tiba. Dengan kata lain, kalau kita hidup dalam anugerah tangan Tuhan yang murah itu, kita mulai semuanya tepat, kita mengakhirinya juga tepat. Agenda Tuhan itu berkaitan juga dengan timetable, schedule-nya Allah atas kehidupan kita. Makanya sebagai orang percaya, kita harus selalu hidup dalam kasih karunia Allah. Tidak bisa hidup dalam kehendak manusia kita sendiri. Kalau kita bisa hidup dalam kasih karunia Allah, maka kita akan tepat memulai dan tepat mengakhiri. Tepat kita akan mulai berangkat, tepat kita akan tibanya. Dan ini saya berkata merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Saya bersaksi saudara, kemarin dan tadi pagi, saya perhatikan bahwa sejak masa kecil, saya ini orang yang banyak menikmati kasih karunia Allah. Anda kalau terlalu banyak, atau nggak ada terlalu banyak sebenarnya, kalau Anda begitu banyak menikmati akan kebaikan Tuhan, kasih karunia Allah, kemudahan Tuhan, nanti Anda melihat orang lain itu nggak bisa nuntut. Harus ini, harus itu. Anda tidak bisa,
Nekan orang itu nggak bisa. Karena Anda tahu, engkau tidak pernah ditekan oleh Tuhan. Engkau diberi banyak kemudahan. Pak, apakah bukan kelemahan? Bisa. Tapi daripada keras, saya lebih suka terima kemurahan seperti ini, saudara. Ya kan? Jadi buat saya ini orang yang dari kecil saya terima kemurahan Tuhan begitu luar biasa. Dan saya perhatikan, jalan hidup saya itu mulus dengan baik. Bukan karena kekuatan, tapi karena tangan murah Allah. Saya dulu SD di Bernardus. Biasa-biasa nilai saya, 6, 7, 6, 7. 3, 4 ya tidak. 6, 7, 8 jarang-jarang. Tapi 6 dan 7 sering. Jadi kalau anak saya bilang, Papa, kalau saya kan, puji Tuhan Pak, bagus nilaiku. Berapa saya? 6. Sama dengan papanya dulu, nggak apa-apa. Saya bilang, lambuk diwalik dari songo kan enak, ya toh. Tapi dia belum mau malik-malik itu masih senang dengan 6 dia. Ya oke lah. Dulu saya juga 6, 7, 6, 7. Sudah. SD mau lulus, saya mikir waktu itu. Anak-anak semua tanya, SMP-nya kemana? Lalu kita berkata, paling hebat itu, waktu itu ya, sekarang pun masih lah menurut saya. SMP-nya Domenico Savio. Angel loh, sebentar. Coba sih, gitu ya. Ujian, tes, saudara. Waktu tes, teman-teman yang pinter-pinter, anaknya dokter, anaknya siapa yang pinter-pinter, hariannya hebat, juara-juara, malah nggak diterima. Saya yang 6-7 diterima. Waktu kita pengumuman nama saya ada, semua heran. Loh kok kamu bisa diterima? Loh, bejo. Saya dulu nggak ngerti itu anugerah. Sekarang saya berkata tangan murah Allah. Dulu belum lahir baru, jawaban saya apa? Bejo. Wong bejo lebih bagus dari orang pinter. Orang pinter sial terus. Saya biasa-biasa, tapi bejo. Loh, ya tak? Enak tuh kalau bahasa bejo itu enak, saudara. Untung. Mau apa? Mau dibanting tetap bejo, diangkat tambah bejo. Mau apa sudah? Orang bejo itu saya berkata. Lah kok kalau ketopong saya bejo. Saya gak membual lah sekolah bapakku. Padahal bukan, saudara. Bapak di surga maksudnya. Udah SMP saya ikuti. Selesai SMP ya biasa-biasa. 6-7 juga masih nilainya. Kalau bahasa Inggris spesial 3. Jadi was bingung. Serius. Terus saya ini sadar, nanti saya cerita ujungnya. Istri saya tadi pagi ngomong sama saya gini. Kamu ini kalau enggak jadi pendeta jadi apa ya? Tour guide katanya dia. Atau jual buku katanya Bu Yuni. Ngider buku katanya. Loh aku ini berkata, saya dengan Pak Timotius saya berkata, saya ini hanya gini kok. Saya ini dibawa Tuhan sampai saya berkata begini. Di luar yang dia kehendaki, aku tidak berdaya. Jadi kalau sampai saya keluar dari kehendak Tuhan, saya ngomongnya gini. Mencangkul tidak kuat, mengemis aku malu. Loh. Makanya harus dari bendahara jujur. Kalau enggak, sialap saudara. Saya nggak punya kemampuan saya nih, nggak punya apa-apa. Ya maafkanlah gembalamu kayak begini, saudara. Saya bukannya milih, memang begini orangnya. Nah, tapi bejonya itu yang luar biasa. Ya sih, kalau Pak mau nulari apa Pak? Nah, tak nulari bejo, saudara. Saya beri kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Nah, pada waktu itu saya selesai SMP, kita semua mikir mau kemana habis ini? Ya SMA pasti. Yang bagus mana? Semua berkata, Loyola. Lu angel. Biarin, saya bilang. Kalau bejo meneh, ya, bisa daftar Loyola. Dan nekat, saudara. Tidak daftar sekolah lain. Nggak nyabang. 1 tok. Wah, hebat sekali. Bukan, saudara. Ya memang rodok kurang pinter. Jadi memang begitu. Jadi jalan dipimpin Tuhan tanpa sengaja loh, saudara. Tanpa sengaja. Daftar. Tes. Waktu saya tes, kaget saya. Loyola kok orang bermutu. Gampang tesnya. Serius, saudara. Rata-rata tes saya itu hampir 9. 8,9. Wah, saya bilang, iki jan bejo nganggo banget, betul. Nah kok ini tok Loyola kok. Gampang. Dulu sombongnya minta amblegedus, saudara. Wah, gampang. Begitu sekolah beneran, tiap hari kepala mau pecah rasanya. Dan saya di Loyola bukan cuma 3 tahun. Anda kan rata-rata 3 tahun sekolahnya SMA-nya. Saya 3 tahun setengah. Mantap.
Sebab tahun itu ada perpindahan pergeseran. Dari Januari Desember sekolahnya digeser jadi bulan Juli Agustus, saudara. Jadi tambahan ekstra 6 bulan. 6 bulan itu bermain Pak isinya. Tidak, Loyola, saudara. Disikat terus, jadi kepala cekot tiap hari. Sudah pulang tengah hari jam 1 kurang seperempat, kepala kayak mau pecah. Tapi ya bisa itu. Pecah nggak Pak? Enggak, itu utuh sampai sekarang. Nah, begitu saya selesai SMA, saya itu mau sekolah teologi ya, saudara. Ada hamba Tuhan yang nawarin saya untuk ditolong beasiswanya. Saya pikir ini bagus sekali. Jadi waktu itu ada 2 teman sudah sekolah di sana. Sekarang jadi hamba Tuhan semua. Satu Pak Bambang Budianto, sekarang di Pineng. 2 Pak Sony Mandaki di Vancouver. Nah, saya ini orang ketiga yang mau ditolong dia sekolah di sekolah Alkitab itu. Bagus toh sekolah Alkitab. Mau jadi pendeta kan mesti sekolah Alkitab. Saya pikir tadinya begitu. Saya doa di Getsemani, Tuhan berkata begini, jangan tinggalkan kota ini. Nah, saya bilang, Tuhan, aku ini mau ke Australia loh. Dan dia berkata, kalau kamu taat, jangankan ke Australia, aku bisa bawa kamu ke seluruh dunia. Nah, tahunnya itu benar, saudara. Dia itu luar biasa. Injil ini saya beritahu saudara, kalau Anda pas di tengah-tengahnya, ini kayak karpet terbang. Oh, luar biasa. Bawa kemana-mana nih, keradenan juga nyampe Pak. Termasuk seluruh dunia itu keradenan itu. Jangan banding-bandingin dengan yang lain. Tapi saya mau beritahu saudara, loh kalau bukan karena Injil mana bisa ke keradenan? Dengan disambut dengan baik loh Pak. Ya luar biasa. Lalu kemudian saya bilang, oke, sekarang saya mesti ngapain Tuhan? Di sini aja kuliah sini. Nah kuliah apa? Yang kamu paling suka? Nah dulu saya itu paling suka dari kecil baca komik. Cuman bukan komik roman picisan. Saya sukanya komik yang latar belakang sejarah. Cerita-cerita yang kisah nyata gitu, tapi ada latar belakang sejarah. Wah, saya suka sekali itu. Kalau Sabtu malam Minggu tuh nontonnya wayang orang dan ketoprak kok. Di Ngesti Pandowo. Nah, kok aneh Pak? Yes, ben. Memang seneng kok saya. Saya nontonnya tuh wayang orang, saudara. Terutama wayang orang. Ketoprak itu kurang lah. Wayang orang saya paling suka. Buku, saya punya buku banyak sekali. Mahabharata, Ramayana. Dalang, wah, lewat lah pada waktu itu. Catherine belum tahu, Has, kamu tukang dalang hebat. Satu kali tampilkan lah, dia akan kaget. Suamiku ternyata more than enough lah. Tapi kalau dulu menurut saya dia lewat lah. Pakemnya dia lewat sama saya. Saya setiap Sabtu melotot wayang orang. Dari Ngesti Pandowo rame sampai sepi tak tunggu nih kok saudara. Sampai bubar akhirnya. Bayangin. Apakah Bapak nonton bioskop Pak? Kadang-kadang. Tapi nggak punya uang. Jadi carinya bioskop murahan film India saudara. Dengan teman-teman. Anda kalau seringkali kan film India kan ngenyek tuh, tak beritahu ya. Orang karismatik itu kayak film India. Apa-apa sedikit jereng nyanyi sih. Bener gak? India itu mau makan mau apa nyanyi banyak. Coba kalau Anda ulang tahun, mesti nyanyi sih lah. Pindah rumah nyanyi. Nutup peti nyanyi. Apa enggak orang India mesti greng nyanyi. Saya pernah saudara diundang pernikahan di luar negeri. Sudah undangannya jam 7, kenyataan jam 8 baru makan. Laparnya luar biasa. Terus ada bapak diminta untuk memimpin doa. Saya pikir wah ini kalau Pak Timotius di tempat enak sekali. Dia kalau doa singkat. Tuhan kami berkati makanan ini dalam nama Yesus. Amin. Kita makan. Ini enggak India betul. Sudah kumpul sudah lapar sekali. Dia berkata, mari kita berdoa. Siap, saya pikir doa sikat. Tahu dia bilang apa? Kami memuat. India tenan, aku bilang. Diputer-puter berkali-kali sampai. Nah, karismatik itu ya India banyak. Mau apa sedikit, mesti gitar itu nggak pernah lali. Sering nyanyi. Apapun mesti nyanyi dulu. Nah, saya mana tadi? Oke, saya kuliah, saudara. Saya kuliah ya biasa. Saya senang didongengin gurunya, dosen dongeng saya senang aja. Menjelang selesai kuliah, saya naik sepeda motor dengan jaket, dengan helm itu. Saya terus terang mengeluh di depan Tuhan. Di tengah jalan saya bilang begini, Tuhan katanya kau mau pakai aku.
Mana? Ini aku bulan depan ujian lulus selesai terus ngapain? Saya berkata, nganggur. Ya, sudah nggak bisa apa-apa. Anda sekolah sejarah tuh mau kerja apa coba? Ditawari dosen saya tolak. Mau di sekolah negeri Belanda saya tolak. Mau apa? Mengemis aku malu, mencangkul aku tak kuat. Ayo. Jadi mau apa saudara kalau sudah begitu? Anda kalau sudah dibawa, digiring ya. Saya sadar betul diri saya kok saudara. Saya dipepet begitu rupa, saya bilang, kalau aku di luar ini orang nggak ada artinya. Lalu kemudian Tuhan berkata gini, setelah lulus menikah, baru aku mau pakai kamu. Saya datengin itu calon istri saya. Mau nggak menikah habis lulus? Mau. Nekat. Mungkin lihat prospek dia saudara. Nekat. Saya bilang, kamu kok ternyata nekat betul. Mungkin lihat prospek dia. Saya bilang, mau. Nggak punya duit. Tuhan didik kami saudara, luar biasa. Nah di gereja kami nikah di gereja Islam. Masih gereja ini belum ada waktu itu. Masih belum ada apa-apalah. Kita belum ada sama sekali. Itu kira-kira 4 tahun sebelum kita mulai dari gereja ini. Di Peringgading. Saya minta Pak Damaris nyampaikan firman. Jadi kalau di gereja sini kan kebiasaan orang Semarang, Anda pulang kan dikasih roti. Bukan cuma disalami terus pulang. Mesti kan ngomel. Mas nyumbang orang tua roti kan mesti rame. Jadi Anda harus diberi sesuatu lah. Biasa toh. Orang Semarang itu kan kalau di pesta kan lihat toh. Sebelum es krim keluar, tidak akan aku beranjak. Nyumbangnya larang kok. Ya kan gitu. Itu kan ini kan gitu. Tipuannya gitu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Jadi saya ngomong, kita nggak punya uang untuk beli roti aja. Nggak punya uang. Untuk punya teman jenius. Pak Timotius dari muda, dia sudah ngerti urat-uratnya uang, dia sudah hafal. Saudara. Dia ngasih ide ke saya begini. Nanti tak mintain sama itu roti excellent, karena dia yang buat dusnya nyetak. Kamu bayar mundur 2 hari. Dia tak bayar pakai giro mundur 2 hari, nanti kamu setelah kawin bayar ke aku. Oke, saya bilang. Wah ini ide bagus. Jadi sumbangan kawinmu pakai untuk bayar roti. Wah benar juga, seperti Anda beli roti dari saya kan saudara, gitu kan? Wah bagus juga, bagus. Betul saudara, dia pesenin boleh sama yang omnya excellent itu. Akhirnya dikirim rotinya, dikasih giro mundur 2 hari. Habis kawin ngitung sumbangan saudara kerjaannya. Dapat waktu zaman itu bukan seperti sekarang, tanpa mengurangi rasa hormat, itu kan sudah sekarang kan biasa. Orang makin pinter, dulu nggak ada gitu, malu. Jadi begitu Anda menikah, langsung bisa buka toko. Toko album, jam dinding, termos, gelas, panci, itu. Wes kuitok isine sama figura foto, itu saudara. Wes tenan maju tak gentar itu nyanyi itu tok wes. Anda langsung buka toko sudah tanpa modal, itu modalmu sudah. Nah, uang itu nggak banyak. Lalu itu uang dikumpulin, kami dapat 600.000. Lumayan. Tapi pengeluaran untuk roti berapa? Ya itu 600.000 saudara. Jadi habis kawin, besoknya saya antar ke tempat dia pagi-pagi, naik motor saya, Suzuki CDI itu. Saya anterin, saya membayar utang. Sorenya ada orang datang, aku nyumbangnya terlambat. Dia ngasih 50.000. Kami hidup dengan keluarga ini dengan modal pertama uang 50.000 rupiah. Heran ya, bisa hidup sampai sekarang itu. Mencangkul tak kuat, mengemis aku malu. 50.000 aku bisa lalui. Yo, luar biasa. Bisa saudara, dengan Tuhan itu luar biasa. Saya pikir Tuhan ini hidup kok kayak drama begini. Tapi kami lewati. 2 minggu setelah saya nikah, saya khotbah di Guskit. Waktu itu Pak Arifin buat Surabaya Presenter, dan ada banyak FGB MFL lagi booming sekali. Di mereka begitu banyak chapter. Saya khotbah Tuhan kerja luar biasa. Begitu turun kayak selebritis saudara, dikerubuti presiden chapter full gospel, minta jadwal. Sejak itu muter deh kemana-mana, ke beberapa kota. Dan itu anugerah Tuhan. Sampai kemudian tahun 91 dia mau saya mulai dengan beberapa teman, mulai gereja ini. Jadi saya berkata, kalau Anda dan saya dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan, hidupmu itu akan ditata oleh Tuhan. Anda akan tepat memulainya. Anda akan tepat menyelesaikannya. Karena itu yang engkau perlu minta, itu bukan kekuatan, keahlian. Minta Tuhan biar tangan murahmu sendiri
yang menopang hidupku setiap hari dalam engkau berjalan dengan Tuhan. Amen, saudara. Nah, saya mau sampaikan 3 hal pada malam ini berkaitan dengan apa yang harus diperhatikan kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari buka yang pertama dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Tolong Anda perhatikan, saya akan bacakan buat saudara. Sampai kalau saya baca begini, Anda minta Roh Kudus ajari aku ya, supaya Anda bisa belajar langsung dari Tuhan. Engkau tidak harus nyatet apa yang saya omongin saja, tapi engkau bisa nyatet apa yang mendadak Tuhan ajarkan kepada saudara. Nangkep ya? Kalau Anda dengar orang khotbah seperti ini, sambil berdoa minta di hati, Roh Kudus ajari aku. Nanti Anda akan diajari Tuhan luar biasa. Pasal 2 ayat pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat berapa? 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka segera berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Nah, perhatikan, hal yang pertama saya mau beritahu saudara, dengarkan baik-baik. Kalau Anda dan saya berjalan dengan Tuhan, ujungnya adalah kita akan dibawa dalam kemandirian dengan Yesus. Dari mana kita mengerti? Perhatikan saudara. Elia itu punya watak yang sama dengan Musa. Mereka 2 nabi ini penting sekali. Dalam perjanjian lama ini 2 tokoh utama. Dari semua yang orang-orang hebat. Bandingkan dengan Yeremia, Yehezkiel, siapapun.
Yesaya sekalipun, saudara. Nama Elia dan Musa itu merupakan dua nama yang paling kuat muncul dalam perjanjian lama. Hebatnya, dua orang ini muncul lagi di perjanjian baru. Ingat ketika Yesus dimuliakan di Gunung Tabor, Gunung Kemuliaan, Yesus muncul bersama dengan Musa dan Elia. Yang luar biasa, dalam kitab Wahyu dikatakan ada dua saksi Allah. Nah, banyak hamba Tuhan mengatakan ini adalah Musa dan Elia. Jadi orang ini adalah yang pernah kuat sekali di perjanjian lama, muncul lagi di perjanjian baru, dan akan datang muncul lagi kelak menjelang Yesus datang kedua kali, menjelang akhir dari segala sesuatunya. Jadi dua nama ini tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kekristenan kita. Dan ternyata kedua-duanya ini punya watak, punya karakter yang sama. Mereka kalau membawa orang tidak pernah dibawa ke diri mereka sendiri, tapi dibawa langsung ke Tuhan. Waktu kita berjalan dengan Tuhan kita, ujungnya adalah kita diajak untuk punya kemandirian bersama dengan Yesus. Nah, perhatikan. Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal, kemudian ke Betel, ke Yeriko, nyebrang Yordan, baru kemudian mereka berpisah. Saat mereka setiap sampai di tempat tertentu, waktu mereka akan pergi, Elia mesti ngomongnya begini. Kamu tinggallah di sini, Elisa, karena Tuhan menyuruh aku pergi ke Betel. Elisa berkata, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan tinggalkan engkau. Lalu mereka pergi. Sampai di Betel, dia ngomong lagi, tinggallah di sini, karena Tuhan menyuruh aku pergi ke Yeriko. Dan dia ngomong yang sama, aku tidak mau pergi. Sampai di Yeriko, diulang lagi, tinggallah di sini, Tuhan suruh aku ke Yordan. Dia berkata, aku nggak mau pergi, aku akan ikut engkau. Dengar baik-baik, saudara. Kenapa Elia berkata seperti itu? Ada banyak penafsiran. Tapi di antaranya saya percaya begini. Orang hamba Tuhan yang murni dan sejati, dia tidak pernah melayani orang lain untuk ditarik ke dirinya sendiri. Dia sadar dia hanya alat. Tapi manusia, orang percaya, harus ditarik kepada Yesus sendiri dan bukan ke pribadi hamba Tuhan. Elia berperilaku seperti itu. Makanya ketika dia terangkat naik, buat Elisa itu kehilangan besar. Dia berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang yang berkuda. Dia berkata apa? Tuhan, aku kehilangan proteksi dalam hidupku. Ketika jubahnya tertinggal, dia pukul lagi Yordan. Dia ngomongnya apa? Di manakah Tuhan Allah Elia? Elisa pengen ngerti, apakah Tuhan lagi menikmati peluk-pelukan dengan Elia di surga atau bersama dia. Ketika Yordan terbelah dengan cara yang sama, dia sadar Allah menyertai dia. Dia jalan sendiri dengan Tuhan. Nangkap saudara? Elia ini tipe orang yang tidak mau diikuti orang lain. Dia berkata, engkau dengerin yang aku sampaikan, aku bimbing engkau, tapi engkau harus nempel dengan Tuhan langsung. Jangan tergantung kepadaku. Ngerti saudara? Ini orang karakternya seperti itu. Dan saya percaya, di dalam Tuhan, waktu kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, saudara dan saya akan dibawa Allah dalam kemandirian dengan Tuhan. Musa punya watak yang sama. Coba buka Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-24 mulai. Bilangan 11, ayat yang ke-24. Nah, perhatikan, judulnya ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang di luar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Yang mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka itu seperti nabi, tapi sudah itu tidak lagi. Masih ada dua orang yang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukannya kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan.
Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa, cegahlah mereka. Perhatikan ini. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Perhatikan ini. Loyalitas Yosua itu luar biasa. Tapi buat Musa bukan itu yang dia cari. Dia berkata, Yosua kamu ikut aku boleh. Tapi kau bukan mengabdi kepadaku. Kita ini sama-sama ngabdi ke Tuhan. Dan dia berkata begini. Kamu harus ngerti, kalau ada orang lain yang tidak bergabung dengan kita, kepenuhan roh seperti yang bergabung ini, itu bagus. Bahkan lebih bagus kalau semua kepenuhan roh, nabi semua. Memang rodok repot ngaturnya kalau nabi semua nubuatnya harus ditata, saudara ya. Tetapi paling tidak mereka itu mengerti dan dikuasai roh Tuhan. Musa berkata, Yosua, mereka tidak dikuasai roh Tuhan, bebannya kayak begini. Kalau dikuasai roh Tuhan semua, luar biasa. Kamu jangan terlalu belain aku sebagai person Musa. Kamu mesti kenal dia. Ngerti saudara? Ini luar biasa. Anda harus belajar. Hamba Tuhan sejati tidak pernah mau diikuti, ditempelin orang. Sebab dia mengerti semua kelemahannya. Tapi orang yang murni dengan Tuhan, dia bawa umat Tuhan nempel langsung ke Yesus. Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Lihat ayat yang ke-35, 36 dan 37. Yohanes pasal pertama ayat 35, 36, 37. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri pula di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar, perhatikan, apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut siapa? Yesus. Dengan kata lain mereka mendengar Yohanes, tapi yang diikuti siapa? Yesus. Luar biasa. Saudara, saya yakin akhir zaman akan makin banyak orang yang punya hati yang murni seperti ini. Dia tidak tarik orang ke dirinya untuk dimanfaatkan, tapi dia bawa orang nempel ke Tuhan. Amen, saudara. Saya kan dalam 2-3 minggu ini sedang mengerjakan bukunya Pak Yusak ya. Yang 7 jemaat dalam kitab Wahyu sudah selesai, Anda bisa cari di Rema. Tapi kami sedang mengerjakan akan kisah hidupnya, biografinya. Menarik sekali, saya baca banyak hal. Tapi yang aneh itu begini saudara. Saya ini sedang seperti orang duduk diajari Tuhan dari riwayat hidupnya orang. Karena tugas saya sebetulnya dari skrip yang dibuat dari rekamannya Pak Yusak cerita dirinya itu. Dia minta, kamu jelasin dong pakai ayat, pakai firman. Setiap pengalaman itu dasar Alkitabnya apa, understandingnya, pemahamannya apa. Jadi kalau saya kan nggak ngerti apa-apa, saya duduk aja di depan komputer, lalu kemudian Tuhan mulai ngomong ke saya banyak hal. Nah, waktu pertama kali saya mau kerjakan itu, betul-betul berat, saudara. Saya baca pertama skripnya, saya berkata, Tuhan aku nggak ngerti. Saya harus mulai dengan cara apa? Gimana saya bisa mulai ini? Nulisnya caranya gimana? Jadi saya keluar rumah, sejam saya muter mandir, saudara. Saya kipas-kipasan gini, kertas saya bilang, Tuhan aku nggak ngerti ini kecuali engkau ngajari aku ngomongnya mesti gimana. Kalau Anda biasa nulis, saudara akan tahu, Anda perlu inspirasi dulu. Ketemu kuncinya kebuka, Anda akan keluar. Lalu kemudian, ini sama dengan orang khotbah begini kok saudara semuanya. Kalau kalimat pertama Anda bisa lancar, ngerti yang Anda Tuhan mauin, Anda bereslah. Kalau macet, ya macet, berhenti. Lalu kemudian, makanya beberapa kali ada tamu datang ke rumah saya bilang, Pak, saya, sorry beritahu, aku nggak bisa nemuin. Ini di komputer lagi jalan. Kalau saya putus, hilang ini. Seperti saya khotbah begini, atau ada telepon, Pak, saya berhenti dulu, balik lagi hilang aja, saudara. Jadi saya tidak mau kehilangan yang berharga. Nah, waktu saya mulai ngetik bagian pendahuluan, Tuhan berkata, kamu ngomong ini dulu. Nah, pada bagian terakhir dari pendahuluan itu, ada kalimat yang bisa muncul sendiri. Itu aneh, seperti saya bisa dibuka akan apa yang Tuhan mau, itu bisa keluar kalimatnya, dan itu anehnya begini. Ngomong begini kalimatnya gini. Ini kan ngomong soal Pak Yusak banyak ya, gitu ya. Terus saya nulis begini.
Dan sekarang dicoba untuk ditinggalkan sepenggal jejak. Cuman pendek aja. Tapi jejak ini tidak pernah ingin diikuti. Sebab di samping jejak itu ada jejak lain yang harus diikuti. Yang ada di samping jejak pertama tadi. Dan jejak kedua itu jejak siapa, saudara? Yesus sendiri. Satu malam saya telepon Pak Yusak. Hari Minggu saya masih ingat itu. Saya telepon, atau hari apa, saya lupa. Saya telepon dia. Saya bilang, Pak Yusak, ini bukunya I think akan luar biasa. Terus saya tanya, gimana? Dia pengen ngerti ceritanya. Kadang saya sebenarnya seminggu bisa 3-4 kali saya telepon ke Bandung hanya untuk mengklarifikasi beberapa hal. Sambil dia cerita lebih banyak lagi. Bilang, Tuhan bisa ngerti semua isi hati kita. Anda percaya itu? Dengar baik-baik, saudara. Kalau Anda jalan dengan Tuhan, ujungnya engkau dibawa dalam kemandirian dengan Yesus. Anda boleh punya sahabat, boleh punya teman, boleh punya 10 pendeta sebagai teman baikmu, tidak berguna banyak. Tuhan mau Anda jalan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, buka Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Terutama perhatikan pada ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, perhatikan, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalimat ini artinya berkata begini. Dari Bapak Saudara. Mulutnya bicara, tangannya mengerjakan. Ngerti? Allah itu berfirman, dari mulutnya dia berbicara, dia berjanji, dia mengatakan sesuatu kebenaran, tapi tangannya tidak dia lipat dan berkata, silahkan kerja sendiri. Allah kita itu luar biasa. Mulutnya bicara, tangannya ikut kerja. Supaya yang dikatakan terjadi, saudara. Ayo coba lihat. Ayub pasal 23. Ayat 13 dan ayat 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih belum, saya tunggu Anda. Ayub 23, 13, 14. Yang sudah ketemu katakan amin. Lebih baik. Ayo kita baca. 2, 3. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ayo kita berkata, Tuhan yang akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dia menetapkan, tapi dia juga yang menyelesaikan. Lihat lagi sekarang Mazmur pasal yang ke-57. Mazmur pasal yang ke-57. Ayat 3 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 57 ayat yang ketiga. Ini luar biasa, perhatikan. Mazmur 57 ayat yang ketiga. 2, 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Dari Tuhan yang menyelesaikannya. Mazmur 138. Mazmur 138. Ayat yang ke-8 juga. Mari kita baca lagi sama-sama. Mazmur 138. Ayat yang ke-8. 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Luar biasa. Dia mulutnya berkata-kata, tangannya kerja, saudara. Ada cerita menarik yang saya baca dari ceritanya Pak Yusak ini. Tapi ini mungkin baru akan muncul di buku kedua, saudara. Waktu beliau akan jadi hamba Tuhan, istrinya kan agak keberatan sebetulnya. Bayangin ya, dari nggak punya apa-apa, pindah Irian tuh kaya raya. Pulang Jawa, habis-habisan. Jadi hidupnya tuh kayak jeram. Jadi kalau Anda ngikuti hidupnya Pak Yusak seperti ikut arung jeram. Luar biasa. Nah, setelah di Bandung jadi dokter, punya rumah, kan sudah enak. Prakteknya laris,
jadi wakil direktur sekolah perawat, jadi dia hidup sudah bagus sekali. Terus dia bilang, Tuhan berkata, suruh jadi hamba Tuhan. Dia kan nggak mau. Terus dia berkata, aku minta tanda dari Tuhan. Tandanya, aku minta dapat kompor gas yang 6 feet. Yang tengahnya ada panggangan bisa muter. Saya nggak tahu itu apalah, ibu-ibu lebih ngerti. Pak Yusak berkata, itu mahal. Ya, aku minta bukan dari uangmu, tapi Tuhan memberi aku langsung. Nah, Tuhan itu kalau sudah punya mau, dia mau, saudara. Ya, tapi Anda tidak boleh memanfaatkan. Nah, tak manfaatkan. Minta BMW, minta Mercy 5. KI, saudara. Cilik-cilik motor-motoran itu, saudara. Anda jangan manfaatin Tuhan. Ya, jangan manfaatin Tuhan. Kalau di KI tenang, cilik-cilik. Cilik-cilik. Nah, satu hari Pak Yusak baca koran. Ada pengumuman, iklan. Diadakan lomba masak dalam rangka Hari Kartini. Membuat tumpeng. Pemenang juara pertama dapat hadiah kompor 6 feet. Persis yang dia minta. Terus Tuhan ngomong ke Pak Yusak. Suruh istrimu ikut lomba nasi tumpeng ini. Nanti dia yang menang. Tak kasih kompor gas yang dia minta. Dia ngomong ke istrinya bilang ini. Kamu menghina aku ya. Loh kok menghina ya? Kamu ikut. Katanya kamu minta kompor gas. Terus janjian. Kalau sampai kamu menang, aku jadi hamba Tuhan. Kalau sampai kamu kalah, tetap dokter gigi. Wah senang, wah setuju. Mumpung ben kalah sisa ndak mungkin menang. Lalu sudah daftar lomba, saudara. Tapi lucu. Malam sebelum perlombaan dapat mimpi. Tuhan kasih dia mimpi. Apa yang harus dia buat? Jadi bangun pagi itu sampai ketawa-ketawa, geli karena dia bilang tadi malam Tuhan kasih aku mimpi seperti apa buat tumpengnya. Dibuat tumpeng 3 susun. Tumpeng raksasa, saudara. Gedenya luar biasa. Dikasih cara buatnya. Jelasin tuh. Harus ditatain dengan tampah. Tidak perlu yang lain. Tampah. Hiasannya harus janur. Terus ada tomat yang dibelah-belah dibuat seperti bunga. Dikasih lampu kecil dalamnya. Klip-klip kasih baterai. Terus dia bilang dibuat kayak menara-menaraan dari kaleng corned beef. Karena ini yang membuatkan sponsornya corned beef. Jadi ditunjukin tuh corned beef tuh kalengnya diatur seperti menara. Waktu bangun tapi ngomong gini. Tapi kok jelek bentuknya. Gede kayak Goliat gitu. Ngeri sekali. Ya sudah pokoknya orang dikasih Tuhan itu nurut. Pagi-pagi masak nasi. Saya nggak tahu orang Jawa Barat lah. Katanya itu sebagian kalau nasi. Dikasih garam dikit atau apa saya nggak tahu. Udah ditanak, dikasih garam, tinggal berdoa. Pembantunya mikir gini, ini nyonyaku pasti belum dikasih garam ini. Nasi ini sudah dikasih garam. Nah, dicowokin garam, masukin garam. Iya, masuk saudara. Setelah masak nasinya, tanak, lalu diincipin. Waktu masuk mulut, sadar saudara. Ini nasi kacau, asinnya luar biasa. Pak Yusak bilang, nggak apa-apa lah. Kalau kalah kan kamu senang. Iya kamu bener. Kalau kalah beneran kamu dokter gigi nggak jadi pendeta. Lalu dibuat sudah dibuat persis seperti yang Tuhan perintahkan. Dibuat gedenya luar biasa. Lalu untuk gotong gimana kalau itu digotong langsung bisa ambiar semua itu tumpengnya. Kan perlu ditatain dengan sesuatu yang gede gitu. Dia nggak punya tataan. Tuhan ingetin dia. Oh ada kursi patah 1 kakinya. Digergaji semua kakinya. Tinggal diambil pantatnya dibuat nyangga, digotong saudara. Jam 5 sore itu tumpeng gede 3 susun dibawa ke tempat pertandingan. Sampai sana saudara, panitia lihat ini tumpeng paling jelek saudara. Yang lain semua hiasnya itu bagus dari luar negeri, semua barang-barang impor mewah-mewah begitu bagus. Jadi panitia berkata begini, maaf ya Bu, jangan ditaruh di depan. Ini karena gede, belakang aja katanya. Padahal karena jelek sebetulnya, pindahin belakang. Taruh tempat yang paling gelap, paling pojok, saudara. Jam 6 penjurian kan sudah mulai gelap, saudara. Ternyata hari itu jurinya punya kriteria yang aneh. Karena hari Kartini, maka poin tertinggi akan diberikan kepada 1 yang berhiaskan dengan corak Indonesia. Di antara semua tumpeng itu yang Goliat asin ini, cuma itu tok yang pakai janur. Yang lain tidak. Ini kan yang Indonesia asli cuma 1 saudara. Yang kedua, karena sponsornya itu corned beef, jadi yang pakai produk ini atau pakai kalengnya mempromosikan dapat poin.
Dari semua yang bagus-bagus, nggak ada satupun kaleng dibuat hiasan tuh nggak ada. Yang Goliat ini ada menaranya, corned beef. Waktu malam itu tumpeng gede taruh di paling pojok paling gelap. Lampu di tomatnya nyala, kedip, malah bagus saudara. Jadi itu dia mengalahkan semuanya. Si Goliat asin ini juara pertama. Begitu menang saudara, itu kan orang berebut pengen mencicipi rasanya. Nah itu another story. Masuk mulut sadar mereka. Tapi ya habis tuh. Orang Jawa Barat tuh saya nggak bisa ngerti itu. Kasih nasi sama rumput aja katanya hidup tuh. Itu sampai buat rebutan. Nah itu tataan pantat kursi itu kan dibungkus dengan kain kertas. Robek baru orang sadar. Loh pantat kursi di bawahnya. Jadi itu barang paling jelek semua dipakai. Mulutnya bicara, tangannya kerja. Ngerti saudara? Anda harus yakin kita punya Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Dalam kehidupan kita ada banyak kesalahan yang banyak orang buat. Apa itu? Seringkali Tuhan bicara, kita yang kerja. No. Kalau semua dari hasil kerja kerasmu tidak berguna banyak saudara. Tapi Alkitab berkata, mulutnya bicara, tangannya yang kerja. Kalau Anda bisa ngerti terus ini, kebenaran ini, hidup kita akan dimerdekakan Tuhan dengan luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, saudara harus belajar untuk terbiasa dengan cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Coba buka taruh Samuel pasal yang ke-14. Ayat yang ke-6. Ini ayat indah sekali. Nah, kita berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Perhatikan ini. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan. Tapi saya tanya, kecenderungannya Tuhan nolong dengan banyak atau sedikit? Nah itulah masalahnya saudara. Kita cenderung berkata kalau banyak di pihak kita, kita mesti menang. Nah buat Allah juga nggak masalah. Banyak atau sedikit nggak masalah. Justru karena nggak masalah itu jadi masalah buat kita. Secara manusia. Karena kecenderungannya menolong dengan sedikit orang. Jadi Anda harus terbiasa dengan cara kerja Tuhan. Pak Tuhan itu kok senangnya mepet ke orang. Lah memang ya iya sebetulnya saudara. Kalau Anda mau jujur ya iya. Orang itu kan lebih senang yang aman toh, main safe toh, main aman saudara. Tapi Tuhan mengajak kita untuk hidup berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kita ini kan makhluk surgawi, bukan makhluk duniawi saudara. Ciptaan baru, lahir baru. Anak-anak Tuhan sendiri. Dia didik kita hidup dengan caranya. Nah, dia berkata dengan banyak, dengan sedikit tidak masalah. Tapi kecenderungannya dengan sedikit orang. Lihat lagi yang terakhir. Hakim-Hakim pasal 7. Kita selesai dengan ini. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Adapun Yerubbaal itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya. Dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu. Dan tinggallah 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon. Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi.
Lalu Gideon menyuruh rakyat itu untuk turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu aku akan selamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi orang lain dan rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Lompat ayat 13. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan itu ke dalam tangannya. Puluhan ribu, Allah berkata, terlalu banyak. Diambil hanya cuma 300, bayangin. Kalau Anda baca ceritanya, perang pun itu enggak perang. Suruh rame-rame, suruh sorak-sorai. Dan bagi musuh, kekuatan Gideon digambarkan seperti sekeping roti jelai. Tapi roti diterjemahkan sebagai pedangnya Gideon. Bayangin, saudara. Allah bisa tolong Anda dengan roti. Kayak roti Perancis, saudara. Roti pentung ini. Anda perang pakai begitu bisa menang? Bisa mengenyangkan, iya. Tapi menang susah. Tapi roti bisa dipakai untuk mengalahkan musuh kita. Bagi Tuhan tidak masalah. Dengan banyak atau sedikit orang, Dia sanggup tolong kita. Amen, saudara. Mari berdiri bersama-sama. Hamba berdoa demi nama Yesus. Bahkan Kau bisa tolong kami lewat orang yang tidak kami kenal, lewat situasi yang Engkau balik begitu rupa. Engkau sanggup, Tuhan. Sekarang hamba katakan biar pengharapan mereka dan iman mereka bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Bless them. Berkati hati mereka, berkati hidup mereka, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati.